Bab 665. Putri Kagita. Kalau Devan anggota klan Andel, maka dia tidak akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Karena klan Andel yang menangkap mereka dan memenjarakan mereka di sini. Aku menanyaimu. Devan menjawab dengan dingin. Yang mulia, jangan basa-basi dengan mereka. Walau dia bukan anggota klan Andel, mereka pasti tangan kanan klan Andel. Kalian bisa menghabisi kami kalau kalian mau, tapi jangan menghina Tuan Putri. Sekelompok tahanan ini kelihatan sangat marah. Kami tidak punya hubungan dengan klan Andel, kami cuma datang ke sini secara kebetulan. Kenapa kalian dipenjara di sini? Eliana bicara. Kami tak akan mengatakan apapun. Jelas mereka tidak percaya dengan perkataan Eliana. Beritahu aku kalau kalian tak mau mati, apa hubungan kalian dengan klan Andel? Eliana bicara dengan nada berat. Kalau orang-orang ini tak ada hubungannya dengan klan Andel, dia bersedia membantu mereka. Tapi jika mereka tidak percaya padanya, maka tidak ada gunanya untuk membantu mereka. Namun tidak ada satupun yang menjawab. Kak Eliana, ayo pergi saja. Devan melihat mereka tidak mau bicara, jadi dia tidak mau membuang waktu. Tunggu, waktu Devan mau pergi, wanita itu langsung bicara. Namaku Kagita Nawa, aku adalah putri dari planet Kagita. 200 tahun lalu, klan Andel merebut planet kami. Mereka menginginkan bahan khusus yang disebut emas hijau. Waktu Denager perkataan wanita itu, Devan langsung mengerti penyebab masalah ini. Klan Andel mengincar bahan khusus emas hijau dari planet Kagita. Emas hijau itu bahan yang sangat berharga. Tapi emas hijau itu cuma ada di bagian inti planet Kagita. Untuk mendapatkan bahan ini, klan Andel langsung menghancurkan planet Kagita. Mereka bahkan tidak memberitahu penduduk planet Kagita. Waktu planet itu hancur, sebagian besar penduduk planet Kagita juga mati. Cuma sedikit master kuat yang masih selamat. Seperti wanita ini. Tadinya dia itu putri dari planet Kagita. Ada beberapa pengawalnya yang selamat juga. Mereka melihat planet mereka dihancurkan orang lain. Hampir semua anggota klan mereka mati secara tragis. Rasa sakit ini sangat tak terbayangkan. Tapi yang terjadi selanjutnya merupakan mimpi buruk mereka yang sebenarnya. Klan Andel menangkap semua anggota planet Kagita yang selamat dari ledakan planet tersebut. Mereka dibawa ke planet Andel, lalu dimasukkan ke penjara. Sudah hampir 200 tahun. Kenapa mereka tidak langsung membunuh kalian? Eliana bertanya dengan sedikit ragu. Dengan kekuatan yang dimiliki klan Andel, mereka bisa saja langsung membunuh mereka semua. Kenapa repot-repot memenjarakan mereka di sini? Tentu karena emas hijau kaisar, ujar Putri Kagita. Emas hijau sudah jadi logam langka yang bisa digunakan untuk memurnikan senjata untuk para master kosmik. Lalu, emas hijau kaisar itu logam yang 10.000 kali lebih berharga dari emas hijau. Senjata yang dimurnikan dengan emas hijau kaisar akan keluar dengan aturan. Keberadaan emas hijau kaisar cuma diketahui oleh sang putri saja, tapi mereka sudah memusnahkan seluruh planet Kagita. Bagaimana mungkin putri beritahu mereka? Karena itulah mereka memenjarakan kami di sini. Sekarang sudah 195 tahun. Jawab seorang pelayan Putri Kagita dengan marah. 195 tahun. Devan dan Eliana kaget. Bisa menyempurnakan senjata yang punya aturan kosmik. Emas hijau kaisar ini sangat ajaib. Hei pelayan, kamu harus dapatkan emas hijau kaisar ini, kalau kamu mau membentuk kembali tubuhku, emas hijau kaisar akan jadi bahan yang sangat bagus. Saat ini, suara kaisar pembunuh langsung muncul di benak Devan. Tuan,
Mendengar suara kaisar pembunuh, Devan langsung merasa senang. Dia sudah lama tidak dengar suara kaisar pembunuh. Tapi, dia juga kebingungan. Bukankah kaisar pembunuh bilang kalau dia tidak bisa dipanggil semaunya setelah dia jadi roh artefak? Bodoh, semua ini tidak akan jadi masalah kalau aku tidak jadi roh artefak. Suara kaisar pembunuh terdengar lagi. Kekuatan rohku sudah pulih banyak sekarang, bahkan aku tidak memakai pedang batu sebagai wadah, jiwaku juga tidak akan hilang. Ternyata seperti itu. Tapi, kamu harus ingat untuk mengisi kembali esensi kehidupan di roulet penentu kematian. Aku sudah hampir menghabiskan semua itu, ujar kaisar pembunuh. Baiklah, tentu saja Devan tidak akan menolak permintaan gurunya. Apalagi, dia sedang mempersiapkan pertarungan yang besar. Sekarang paling tidak, ada 100 miliar orang di planet Andel. Selain itu, kekuatan para master planet Andel jauh lebih kuat dari orang-orang planet Starco yang sudah dibantai Devan sebelumnya. Esensi kehidupan mereka juga jauh lebih kuat. Benar, guru, kamu bilang emas hijau kaisar bisa membantumu membentuk kembali tubuhmu, apa itu benar? Devan bertanya. Emas hijau kaisar ini sangat langka di alam semesta, itu bagai batu giok dan emas, sangat kuat juga lentur, bahan yang sangat baik untuk memurnikan tubuh. Kelenturan dan kekokohan itu saling berlawanan. Bahan yang kokoh dan lentur ini sangat sulit ditemukan. Kalau kamu bisa mendapatkan emas hijau kaisar ini dan kemudian memurnikan tubuh untukku, maka itu bisa membuat tubuhku mencapai 90% dengan kemiripan tubuh manusia, ujar kaisar pembunuh. Cuma 90%, tidak bisa 100%, Devan berkata nada berat. Karena dia mau memperbaiki tubuh gurunya, tentu dia mau memperbaiki badan sampai jadi yang paling sempurna. Dasar anak nakal, apa kamu tahu maksud 90%? Di dunia ini, kehidupan itu keberadaan yang paling ajaib, tidak peduli bagaimana kamu meniru, kamu cuma bisa mendekatinya. Kalau memurnikan tubuh yang bisa punya kesamaan sebanyak 90% dengan tubuh makhluk hidup yang nyata, itu sudah merupakan tubuh yang paling baik. Kaisar pembunuh merasa tidak berdaya. Tapi, aku cuma mau membantu guru memurnikan tubuh yang 100% sempurna, ucap Devan. Aish, itu hampir tidak mungkin, jawab kaisar pembunuh sambil menghela napas. Hampir tidak mungkin. Itu berarti ada kemungkinan. Mata Devan langsung berbinar. Bahkan kalau itu mungkin, ini juga bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan pada tahap ini. Pertama-tama, nafas kehidupan di roulet penentu kematian setidaknya harus sebanding dengan esensi kehidupan dari semua kehidupan dia. Galaksi tingkat menengah. Seperti apa itu galaksi tingkat menengah? Termasuk galaksi Setrena? Tanya Devan. Tentu tidak, galaksi Setrena bahkan tidak mencapai 1% galaksi tingkat menengah. Devan. Kaisar pembunuh melanjutkan, kamu kaget karena ini. Ini masih paling dasar, selain esensi kehidupan, kamu juga perlu menguras energi yang sangat besar, setidaknya menguras sebutir energi bintang abadi, lalu. Waktu dengar perkataan kaisar pembunuh, Devan langsung kaget. Dia mengatakan dalam hatinya, guru, kamu sebaiknya membangkitkan diri lebih lambat nanti. Semua ini tak mudah dilakukan. Selain esensi kehidupan dan energi dalam jumlah besar, dia juga membutuhkan banyak jenis material langka. Untungnya sudah ada satu muncul di depan Devan saat ini. Dia harus mendapatkan emas hijau kaisar. Bersambung. Bab 666. Eliana kaget karena di dalam Devan ada. Serahkan emas hijau kaisar, maka aku pasti keluarkan kalian dari sini, ujar Devan terus terang.
Kenapa kamu merasa aku akan memberikan emas hijau kaisar padamu? Putri Kagita jawab dengan datar. Jelas bukan hal yang mudah kalau mau dia memberikan emas hijau kaisar itu. Kalau tidak, mereka tak mungkin akan dipenjarakan oleh Lan Andel sampai hampir 200 tahun. Klan Andel pasti sudah mengerahkan semua cara mereka selama ini. Karena aku bisa membantumu balas dendam. Devan menjawab dengan datar. Membantu balas dendam. Putri Kagita tertawa. Air mata berdarah mengalir dari matanya yang tidak lagi berkilau. Tentu saja dia mau balas dendam. Selama 195 tahun ini, dia tidak sabar untuk menelan daging anggota klan Andel, minum semua darah mereka, kupas kulit mereka, dan tarik urat mereka. Makhluk hidup di seluruh planetnya sudah dihabisi oleh Lan Andel. Cuma dengan menghabisi klan Andel, barulah bisa disebut sebagai balas dendam, kan? Tapi, mustahil kalau mau membunuh seluruh anggota klan Andel. Bagaimanapun, klan Andel itu klan dengan kekuatan menengah di Imperium Andaras. Klan Andel sudah menempati 1/1000 area bintang di galaksi Setrena. Mereka punya jutaan planet. Benar, aku bisa membantumu balas dendam. Adal kamu mau memberi emas hijau kaisar padaku, maka aku akan membantumu memusnahkan klan Andel. Ujar Devan. Hehehe, kenapa kamu merasa kamu bisa melakukannya? Putri Kagita menjawab dengan penuh kesedihan. Kamu akan segera lihat aku bisa melakukannya atau tidak. Segera, asal kamu berjanji padaku, aku bisa membuatmu menyaksikan secara langsung kehancuran klan Andel. Putri Kagita pun diam. Jelas dia sedang mempertimbangkannya. Bagaimanapun, menjaga emas hijau kaisar itu perintah yang diberikan oleh para leluhurnya. Emas hijau kaisar tak boleh jatuh ke tangan pengkhianat. Tak perlu diragukan lagi, klan Andel memang tidak layak mendapatkan emas hijau kaisar. Sebab itulah, Putri Kagita disiksa sampai 195 tahun. Dia sudah menerima ribuan siksaan, tapi itu tidak membuatnya menyerah dan memberitahu klan Andel tentang keberadaan emas hijau kaisar. Tentu, kamu juga boleh menolak, tapi aku akan tetap memusnahkan klan Andel. Ujar Devan. Apa aku boleh tahu kenapa kamu mau emas hijau kaisar? Kemudian, Putri Kagita pun bicara. Aku tidak bisa memberitahumu secara jelas tujuanku, aku cuma bisa memberitahumu kalau aku akan memakainya untuk menyelamatkan orang yang sangat penting bagiku. Ujar Devan. Tidak untuk membuat senjata? Tanya Putri Kagita. Tentu tidak, jawab Devan. Walau emas hijau kaisar itu bahan yang sangat baik untuk membuat senjata tingkat kosmik, tapi Devan tidak perlu senjata. Dia cukup dengan tongkat batunya saja. Devan bahkan tidak butuh tongkat batu itu. Alasan dia memakai tongkat batu itu cuma karena mau menghemat tenaganya saja. Bersumpahlah kalau kamu tak akan pernah memakai emas hijau kaisar jadi senjata setelah mendapat emas hijau kaisar. Kalau kamu berjanji, aku akan menyerahkan emas hijau kaisar ini padamu, ucap Putri Kagita. Baiklah, aku bersumpah. Devan langsung setuju. Aku mau kamu bersumpah dengan nama wanita di sampingmu. Kalau kamu melanggar sumpah, maka dia akan mati menggenaskan. Kata Putri Kagita. Mustahil. Devan mengerutkan dahi waktu dengar perkataan Putri Kagita. Walau dia tidak berencana memakai emas hijau kaisar untuk memurnikan senjata, tapi dia juga tidak akan pernah bersumpah dengan nama kakak seniornya. Ya sudah, kalau kamu tidak setuju, aku juga di sini selama 195 tahun. Aku juga tak bisa hidup lebih lama lagi, jadi biarlah emas hijau kaisar hilang bersamaku. Putri Kagita tertawa sedih. Baiklah, aku mewakili Devan Amort bersumpah, kalau dia mengambil emas hijau kaisar untuk memurnikan senjata, maka ku akan mati menggenaskan. Tepat pada saat ini,
Eliana langsung angkat bicara. "Kak Eliana, kamu..." Devan menatap Eliana dengan terkejut. Eliana tersenyum lembut dan menjawab, "Aku belum pernah lihat kamu sangat menginginkan sesuatu. Kurasa emas hijau kaisar ini pasti sangat penting bagimu." Devan mengangguk kepalanya dan langsung mengirimkan suara ke Eliana. "Emas hijau kaisar ini bahan penting untuk menolong." "Guru, apa?" Eliana langsung terlihat sangat bahagia. Lalu dia mengirimkan suara kepada Devan lagi, "Devan, maksudmu guru masih bisa dibangkitkan?" "Iya, tapi syaratnya sangat sulit. Saat ini aku masih belum bisa melakukannya." "Sesulit apapun itu, kita harus bangkitkan guru." Eliana langsung menjawab. Gadis kecil ini punya hati nurani. Suara kaisar pembunuh terngiang di benak Eliana. "Siapa? Siapa yang sedang bicara?" Wajah Eliana langsung menegang. "Kak Eliana, jangan khawatir, itu suara adalah guru, kaisar pembunuh." Devan langsung mengatakan. "Bagaimana mungkin? Guru bukan pria. Bagaimana bisa berubah jadi wanita?" Eliana kebingungan, tapi dia percaya Devan tak akan membohonginya. Ini ceritanya sangat panjang. Intinya guru itu wanita, dia sangat cantik." Devan terkekeh. Otak Eliana sangat kacau. Gurunya berubah jadi wanita. Beberapa tahun waktu dia di planet Antares. Kaisar pembunuh itu seorang pria tua yang sangat tegas. Mendadak dia berubah jadi wanita, apalagi jadi wanita yang sangat cantik. Ini membuat Eliana sulit menerimanya. Tapi, Eliana langsung sadar lagi. Dia menatap Devan dengan tatapan aneh sambil mengatakan, "Devan, sejak kapan guru ada di tubuhmu?" "Dia di sini waktu aku datang ke Imperium Athenos." Devan menjawab. "Hah?" Eliana langsung tersipu malu. Gurunya sudah ada di tubuhnya waktu dia datang ke Imperium Athenos. Itu artinya, itu sangat memalukan. Dia langsung ingat waktu dia dan Devan yang tiduran bersama. Orang tua ini entah sedang melihat mereka dari mana. Eliana rasanya mau mengubur dirinya saja saking malunya. Walau dia sekarang sudah tahu kalau kaisar pembunuh itu seorang wanita, tapi dalam ingatannya, kaisar pembunuh itu masih seorang pria tua yang tegas. "Kak Eliana, kamu kenapa? Sepertinya kamu tidak terlalu senang waktu tahu guru ada di tubuhku." Devan tidak berpikir terlalu banyak. Tentu saja aku senang," ujar Eliana sambil menunduk wajahnya yang memerah. Dalam hatinya, dia sudah memutuskan kalau dia tak akan membiarkan Devan menyentuhnya lagi. Sudahlah, urus masalah yang ada dulu. "Ngomong-ngomong, Devan, aku merasa kalau kamu sudah memakai ledakan atom, cobalah untuk tidak memakai ledakan atom. Kalau tidak, itu akan membawa masalah padamu." "Tenang saja guru, aku tahu batas. Para penghuni planet dia galaksi Setrena saja tidak ada yang tahu ledakan atom." Devan mengatakan dengan nada datar. "Maksudku bukan galaksi Setrena." "Baiklah, sangat bagus juga kalau kamu tahu batas." Kaisar pembunuh akhirnya tidak bicara apapun lagi. "Baiklah, aku bersedia menyerahkan emas hijau kaisar padamu, tapi aku akan menyerahkannya padamu setelah kamu memusnahkan klan Andel," ujar Putri Kagita. Devan berjalan ke hadapan Putri Kagita dan memutuskan rantai di pundaknya. Lalu, Devan mengatakan, "Ini mungkin agak sakit, tahan." Sehabis bicara, dia memeluk tubuh Putri Kagita dan menarik tubuhnya dari paku-paku besi. Waktu Devan mulai bergerak, Putri Kagita langsung mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Paku-paku besi ini sudah menusuknya selama ratusan tahun dan sudah lama menempel pada tubuhnya. Rasa sakit waktu mencabutnya dari paku itu sangat mengerikan. Devan langsung menghentikan gerakannya. "Aku tidak apa-apa, teruskan." Putri Kagita malah
Mengatakan itu, bersambung.